Fasilitas olahraga kian beragam. Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur tengah membangun stadion baru di sebelah barat Sungai Brantas. Lokasi ini juga berdekatan dengan Bandar Udara Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menuturkan bahwasanya pembangunan stadion dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2023 ini pemerintah daerah setempat mengalokasikan anggaran sebesar 149,79 miliar dari APBD. Pelaksana pembangunan stadion baru yang disiapkan untuk fasilitas olahraga warga itu dilakukan oleh perusahaan kontraktor PT PP Urban. Bupati Dito meminta proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek pembangunan stadion baru di Kediri itu yakni 270 hari, dimulai pada tanggal 27 Maret hingga 21 Desember 2023. Kabupaten Kediri. Bapak Ibu hadirin dan segenap tamu yang kami hormati, silakan. Agar doa kita nanti benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudahhuna biha min jamil sayyi'at ya ba'dal maman ya Allah. Unsurna fa innaka khairun nasirin وافتح لنا فإنك واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Stadion baru yang berlokasi di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri direncanakan memiliki luas bangunan 11.220 meter persegi. Sementara itu, luas lahannya sendiri mencapai 106.804 meter persegi. Dari stadion ini, warga dapat melihat langsung lokasi Bandar Udara Kabupaten Kediri. Stadion ini merupakan stadion kedua di Kabupaten Kediri, setelah adanya stadion di Kecamatan Pare yang berada di sebelah timur Sungai Brantas. Pembangunan stadion ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan baru di wilayah barat Sungai Brantas, Kabupaten Kediri. Mengingat selama ini pusat kegiatan lebih banyak terpusat di wilayah timur Sungai Brantas. Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen memberikan fasilitas olahraga yang telah dinantikan oleh masyarakat, termasuk untuk lari atau jogging. Atas kepercayaan yang telah diberikan kepada PT PP Urban untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kediri ini, terutama pada pembangunan Stadion Kediri yang akan kita laksanakan pada saat ini. Dan kehormatan dapat bisa hadir di sini untuk melakukan dan berkontribusi dalam pembangunan stadion yang bertema Sport, Entertain, dan Bisnis, yang nantinya diharapkan akan menjadi pusat kegiatan baru dan menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Dapat kami laporkan bahwa bangunan ini akan berdiri di atas lahan kurang lebih 10 hektar, di mana ruang lingkup pekerjaan dari PT PP Urban itu terdiri dari pekerjaan struktur, kemudian pekerjaan arsitektur, pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing, serta pekerjaan landscape. PT PP Urban akan berkomitmen secara penuh untuk menyelesaikan pembangunan ini secara tepat mutu dan tepat waktu, dan proyek ini akan kami jalankan secara profesional sehingga nanti diperoleh hasil yang berkualitas. Tentunya dengan amanah yang diberikan, kami memohon doa restu kepada seluruh pemangku kepentingan dan semoga ke depan dapat berkolaborasi positif dalam pembangunan sehingga menyukseskan pembangunan ini. Akhir kata, sekian dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pelaksanaan proyek pembangunan Stadion Kabupaten Kediri dari PT PP Urban. Dan Bapak Ibu hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi kita kurang lebih begitu ya Pak ya. Harapannya di lahan yang luasnya 10,5 hektar ini dan luas bangunannya 2,3 kalau saya tidak salah, ini nanti bisa menjadi titik tumpu supaya kegiatan masyarakat yang mungkin selama ini terpacu pada bagian timur Kediri dan sekarang dengan dibangunnya bandara yang hanya berjarak tidak begitu jauh dari stadion yang nantinya akan dibangun, ini bisa menjadi epicentrum sendiri di bagian barat sungai. Nah, ini juga mengingat menjadi catatan bagi Mas Ketua KONI. Di tahun 2022, kontingen Kabupaten Kediri di Porprov membawa pulang 9 emas, 12 perak, dan 3 perunggu. Di kejuaraan nasional berhasil meraih 7 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Bahkan harapannya nanti putra-putri terbaik kabupaten ini bisa masuk ke ajang SEA Games, Asian Games, ataupun Olimpiade. Jadi warga kita yang selama ini, atlet-atlet kita yang keluar, ditarik lagi ke kabupaten, dikembalikan lagi ke sini, dan diberikan apresiasi, harus ada apresiasi kepada atlet-atlet kita. Dan tentunya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan PP Urban ataupun Dinas Perkim semata. Ini pekerjaan pemerintah Kabupaten Kediri. Artinya kalau pekerjaan pemerintah Kabupaten Kediri, baik mulai dari tingkat camat, kepala desa, kepala OPD, semuanya punya tanggung jawab. Terutama dinas-dinas yang mungkin berkaitan, ya, Dinas PUPR,
DLH, lalu UMKM, itu semua harus mulai mikir. Jangan sampai hari ini jangan-jangan di dinasnya masing-masing ini masih belum tahu mau ngapain. Dan Pak Agus ini juga nggak bisa kerja sendiri. Karena dulu sebelum jadi Kadis Perkim itu rambutnya masih agak lumayan. Sekarang jadi Kadis Perkim mulai rotok botak. Ngelunda sih, tak seneni soal kadang-kadang. Tapi marah saya cuman gitu aja, besoknya sudah baik lagi. Untuk APBD yang dikeluarkan dalam pembangunan Stadion Kabupaten Kediri ini sebesar 150 miliar. Dan banyak masyarakat yang bilang, Mas, jalannya yo dipikir no. Iyo tak pikir. Jalan itu sekarang memang menjadi persoalan. Tapi kalau tidak ada yang berani memulai untuk membangun stadion, maka kabupaten ini atau Karisidenan Kediri tidak akan pernah punya stadion yang layak ataupun bisa dijadikan standar FIFA. Maka besar harapan saya ini masyarakat juga harus paham. 150 miliar itu mungkin di tahap pertama, di tahap kedua juga nanti akan ada lagi. Oke lah, andai kata misalkan kita mengeluarkan anggaran dengan hitungan misalkan 200 miliar atau 225 miliar, kok besar sekali anggaran yang dikeluarkan. Kan mindsetnya ini bukan 1 kali tahun anggaran. Stadion ini akan terpakai sampai 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, atau berapa puluh tahun ke depan. Jadi artinya, oke, memang sekarang hari ini kita mengalokasikan anggaran kita cukup besar untuk membangun stadion ini. Tapi harus diingat juga bahwa stadion ini akan berdiri di tanah yang ada di Kecamatan Taroan ya ini ya. Kecamatan Taroan, Desa Bulusari. Pak Kades Bulusari ada? Nah ini. Hormat Pak. Jadi harapannya ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Maka begitu ini sudah groundbreaking, kita tidak boleh main-main. Ya, harus betul-betul ada rapat-rapat yang intens per bulan, sebulan 1 kali atau sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, terus dirapatkan. Untuk apa? Site development-nya. Stadionnya jadi, jalannya nggak ada, percuma. Stadionnya jadi, nanti kalau terjadi chaos dan sebagainya, tidak ada manajemen konflik yang dilakukan atau tindakan preventif yang dilakukan dari sekarang, ini juga bahaya. Jadi kerjanya ini kerja bersama. Ya saya selaku bupati tentunya akan bertanggung jawab penuh. Tapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya maka saya akan langsung saja berdiskusi dengan para kepala OPD. Untuk nama stadion, ini dari kemarin saya minta dirembuk coba nama stadionnya apa. Masuk 5 usulan, saya bilang enggak, turunkan lagi, enggak masuk ini 5-5-nya. Masuk lagi 10 usulan, enggak, turunkan lagi, saya bilang. Akhirnya saya putuskan hari ini, Bapak Ibu Camat segera sampaikan ke seluruh kepala desa. Nanti kita buatkan sayembaranya secara umum. Nanti masyarakat kita lombakan. Mau dikasih nama apa dan logonya seperti apa, atau filosofi penamaannya itu apa. Itu nanti masyarakat yang memberikan nama. Karena pada hakikatnya juga kita bisa bangun stadion ini juga duitnya dari duit masyarakat. Nah, kemudian saya juga titip pesan ke Pak Direktur Operasional yang baru, ini bisa berjalan lancar semoga Pak. Tepat waktu seperti yang Bapak sampaikan, tepat mutu, dan tentunya spesifikasi juga ditetapkan sesuai perencanaan yang sudah direncanakan oleh PP Urban. Karena ini kita menggunakan DB atau Design and Build, jadi harapannya bisa sinkron antara desain dengan bangunan yang nantinya akan berdiri di tanah ini. Mungkin saya rasa itu. Saya terus terang berharap banyak dengan stadion ini, karena kalau tadi saya lihat, tadi saya masuk, saya agak ke arah sana, saya lihat, oh jaraknya nggak begitu jauh karena air traffic controlnya bandara itu kelihatan dari sini. Jadi artinya stadion ini bisa jadi penanda kalau nanti pesawat-pesawat itu akan landing, itu bisa melihat stadion ini bahwa oh ini kita sudah sampai di Kediri. Itu juga bisa jadi penanda. Maka dengan ini saya mengucap Bismillahirrohmanirrohim.
proses pembangunan Stadion Kabupaten Kediri dengan ini saya nyatakan dimulai. Mungkin itu dari saya. Matur sembah nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang akan wabarakatuh. kita putar berikut ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, groundbreaking pembangunan Stadion Kabupaten Kediri akan segera kita 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan kami persilakan Mas Bupati Kediri, Kabupaten Kediri, juga tentunya Direktur PTPP Urban untuk bisa langsung meninjau lokasi groundbreaking. Sementara itu, hingga kini Pemkab Kediri belum menentukan nama stadion yang tengah dibangun tersebut. Pemerintah membuka sayembara untuk menentukan nama stadion tersebut sebagai bagian dari upaya mengajak serta masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan stadion. Nama yang akan dipilih bakal diumumkan setelah sayembara berakhir. Dian Adi Cahyono, Direktur Operasi PT PP Urban, mengaku bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan stadion di Kabupaten Kediri yang mengusung konsep sport, bisnis, dan entertainment. Dikutip dari Antara, PT PP Urban bertanggung jawab atas pekerjaan struktur, arsitektur, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing, serta penataan landscape. Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan proyek pembangunan stadion tepat waktu dengan mutu yang baik. Dian menegaskan pihaknya akan menjalankan pekerjaan secara profesional guna mencapai hasil berkualitas. Tim Liputan, Doho TV.